Ini kebanyakan kita itu begitu. Kalau bagus untuk kita, yang nggak bagus dikasih ke orang. Itu menunjukkan level iman kita itu sebenarnya kecil banget, Mas ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'dahu. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan ngaji kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan bersama kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dalam menjalani kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita senantiasa istiqamah berada dalam ketaatan dalam sunnahnya, kita akan bersama beliau nanti di dalam surga dengan syafaatul uzma beliau ketika tidak ada syafaat kecuali syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan ngaji kita hari ini. Hadis yang ke-13 seingat saya, yaitu mencintai kebaikan untuk saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hamzah. Abi Hamzah itu aslinya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ayah daripada Malik bin Anas yang dikenal dengan sebutan Imam Malik. Kalau kita mengenal mazhabnya, mazhab Maliki. Jadi kalau orang Arab itu kalau ngasih nama gampang. Mbahnya namanya Malik, punya anak namanya Anas, punya cucu namanya Malik. Jadi Malik bin Anas bin Malik itu biasa, ya. Nah, maka hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, khadimun Nabi. Khadim itu pembantu. Jadi kakeknya Imam Malik itu ayahnya Imam Malik itu pembantunya Rasulullah.
Jadi beliau itu hidupnya bareng Rasul, selalu melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pernah dengar hadis yang Anas bin Malik mengatakan bahwa aku selama 12 tahun tinggal bersama Nabi, tidak pernah dengar suara keras di dalam rumah Nabi, tidak pernah dengar suara piring pecah. Itu dari Anas bin Malik. Jadi rumah tangga Nabi itu Masya Allah luar biasa. Dan itu pengakuan dari khadimnya Nabi yang diberi nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai dirinya mencintai saudaranya apa yang dirinya mencintainya. Jadi bahasa gaulnya kita itu tidak disebut beriman kalau kita belum mencintai saudara kita sama dengan apa yang kita cintai. Jadi mengukur keimanan kita itu gampang. Cintai saudara kita sama dengan kita mencintainya. Kalau kita senang berarti saudara kita senang. Kalau kita nggak suka berarti jangan diberikan kepada saudara kita. Tapi kadang kita kan kebalik, Pak. Kalau senang tipek dewe, nek susah. Loh, contoh ini, mohon maaf. Ini kebanyakan kita itu begitu. Kalau bagus untuk kita, yang nggak bagus dikasih ke orang. Itu menunjukkan level iman kita itu sebenarnya kecil banget, Mas ya. Ini kemarin saya sudah bahas juga itu kan, surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu itu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu mencintai saudaramu melebihi ya kamu berinfak apa yang paling kamu cintai. Jadi kita itu tidak disebut beriman atau tidak sempurna, tidak baik, belum disebut baik kalau belum berinfak apa yang paling kita cintai untuk saudara kita. Kalau saya turang-turangi saya ngapa? Biasanya nek ngei sing turang-turang. Nggih, go Palestina turang. Itu. Ini bareng-bareng kita evaluasi diri kita. Inilah yang kemudian membedakan kita dengan muhajirin dan ansor. Orang ansor itu yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang ansor itu memperlakukan orang muhajirin, mereka mengutamakan saudaranya walaupun mereka itu butuh. Jadi orang ansor itu mengutamakan saudaranya dulu daripada diri mereka walaupun mereka itu butuh. Kalau pernah dengar cerita ada seorang sahabat yang Rasulullah SAW itu kedatangan tamu, kemudian Nabi mengatakan siapa yang mau menjamu tamu kita hari ini. Sahabat ini pede, Pak. Saya ya Nabi. Biasa laki-laki kan, gak ngerti urusan rumah. Nyampe rumah ngomong sama istrinya,
ini ada tamu, aku janji sama Nabi mau jamu. Apa kata istrinya? Di rumah nggak ada apa-apa, adanya cuma untuk makan satu piring. Waduh, saking bingungnya, akhirnya dipersilahkan, Pak, kamu ini tadi Pak, sediakan semua 3 piring. Setelah itu pas mau makan lampunya dimatikan, jatah makan dikasihkan kepada tamu. Kemudian sahabat tadi hanya klotek-klotek Pak, kayak makan. Tamunya warem, nggak sadar kalau yang punya rumah cuman klotek-klotek Pak. Demi apa? Saudaranya. Ada yang kayak gini? Ada. Kalau jaluk surga. Itu. Itu sahabat zaman dulu. Bagaimana saat ya ketika ketemu Abdurrahman bin Auf, tuh kebunku banyak, pilih, ya kan, ambil yang paling subur. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak, tullanisu, tunjukkan aku pasar saja. Sampai begitu. Dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW rela hutang ketika ada sahabatnya yang butuh uang. Nabi Muhammad gak punya duit, tapi ada sahabat yang hutang. Nabi rela hutang kepada saudaranya untuk diberikan kepada sahabatnya. Pasti bapak mikir dalilnya, kalau gue dewi susah maupun tetap membantu wong liya. Itu pasti. Loh, bener kan? Awakmu udah susah, tetap mikirin wong liya. Tapi itulah apa ya, derajat iman yang sangat luar biasa. Nah, hadis ini sebenarnya levelnya di bawah yang saya ceritakan tadi, karena tidak disebut beriman kita sebelum mencintai saudara kita sama dengan yang kita cintai. Berarti levelnya sama. Berarti, mohon maaf ya, kita itu memberi yang kita makan. Ya, tut'imu ma ta'kulu. Kamu memberi makan apa yang kamu makan. Ya. Wa taksuhu ma kasautahu. Kamu beri pakaian apa yang kamu pakai. Jadi kalau kita itu makan pakai tempe, berarti saudara kita kasih tempe. Jangan kita makan ayam, saudara kita kasih gori. Podo letak sayur kebo. Ya. Ini cuma levelnya sama. Mencintai saudara kita sama dengan apa yang kita cintai. Kita ngasih pakaian, kalau kita anggap layak, berarti kita kasihkan saudara kita masih layak. Jangan yang kita anggap sudah tidak layak, tapi kita kasihkan kepada saudara kita. Walaupun itu boleh, tetapi ini levelnya nanti lebih rendah lagi. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, nunggu sisa, ini
kurang bagus. Kalau saya tanya, mohon maaf Bapak Ibu, kita itu kalau infak, kalau sedekah, kalau zakat itu potong depan atau potong sisa? Kalau dapat gaji sebulan, mohon maaf 3 juta, itu dikeluarkan infak di depan atau nunggu sisa? Nunggu sisa atau potong dulu? Kalau nunggu sisa, kira-kira sisa apa enggak? Loh, real kan? Kita ini kadang beragama, mohon maaf, amal kita ini sering amal-amal sisa. Punya gaji 3 juta, contoh, nantilah naik sisa. Sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini, ternyata kurang. Kira-kira infak apa enggak? Sedekah apa enggak? Maka kalau mau beramal kepada orang lain, itu bukan amal sisa, tapi amal sama. Potong depan Pak, kalau bisa Pak, gampang gitu. Kalau 3 juta 100.000, udah keluarin dulu. Kalau 1 juta keluarin 10.000 umpamanya, ya, atau keluarin 25.000, 2,5%-nya, keluarin dulu. Karena kalau tidak dikeluarin dulu, tidak ada sisa hidup manusia itu. Loh, bener apa enggak? Nggak ada sisa Pak. Maka kalau hadis ini dipraktekkan, umat Islam di dunia ini sejahtera. Kesejahteraan merata, kebahagiaan merata, kemakmuran merata. Kenapa? Kita pengen saudara kita sama dengan kita. Kalau kita kenyang, kita pengen tetangga kita kenyang. Kalau kita tersenyum, kita pengen tetangga kita tersenyum. Kalau kita senang, pengen umat Islam yang lain senyum. Itu Pak. Tapi sekarang hal ini tidak bisa kita lakukan. Indonesia bahagia Pak hari ini, Palestina menangis. Indonesia bahagia Pak, Rohingya merana Pak. Jadi nanti hadis ini akan ada konsekuensinya. Sudahkah kita mencintai saudara kita sama dengan kita mencintai diri kita sendiri? Saya kadang mikir Pak, kita kan punya anak ya, mohon maaf, kita semua punya anak kita sekolah. Kadang pengen ngambil anak-anak Palestina gitu ya, kita sekolahin di Indonesia, cuman nggak boleh Pak. Kalau masih punya ibu, suruh bawa ibunya masalahnya. Pak Tito itu nyelamatin anaknya itu beserta ibunya. Ada undang-undangnya masalahnya. Ya. Kadang ya Allah. Jadi sebenarnya kebahagiaan kita ini belum tersebar. Artinya gini, imannya umat Islam ini masih iman untuk diri pribadi sebenarnya masihan. Belum sampai kalau aku senang, tetanggaku harus senang, saudaraku harus senang, orang lain harus senang. Saya kemarin ketemu kawan saya, nyekolahin anak di salah satu lembaga pendidikan.
Anaknya karena orang tuanya telat bayar, akhirnya anaknya nggak boleh ikut ujian. Akhirnya anaknya dicabut. Akhirnya ketemu saya katakan, coba kalau itu berlaku kepada si pemilik lembaga itu bagaimana? Rezeki itu kan gak ada orang tahu Pak naik turunnya. Kenapa harus berlaku seperti itu? Hanya telat bayar kemudian dikeluarkan. Hanya telat bayar gak boleh ujian. Coba kalau itu berlaku kepada dirinya, apa yang tidak disukai orang lain, hakikatnya kita juga gak suka. Apa yang kamu sukai berarti orang lain juga suka. Maka kenapa Islam menyuruh ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, karena Yai Dahlan saat itu merasakan pedihnya orang miskin, merasakan pedihnya anak yatim. Pedih Pak jadi anak yatim itu Pak. Anak kecil gak punya ayah, gak punya ibu. Lalu siapa yang mau ngurusin dia? Anak kita bisa tersenyum, ternyata dia gak punya ayah, gak punya ibu. Iya kan? Nah, maka di sini ketika umat Islam muncul namanya empati, bukan hanya simpati, empati. Surat Al-Maun itu surat empati, merasakan apa yang dirasakan saudara. Jadi ketika anak yatim itu susah, kita seakan-akan itu kayak anak kita. Maka kemudian akan muncul namanya uluran tangan. Ketika ada orang miskin yang tidak mampu, kita rasakan itu seperti kita. Maka kemudian muncul namanya uluran tangan. Makanya prinsipnya Yai Dahlan kan itu dalam surat Al-Maun itu. Prinsip nyah-nyoh namanya. Nyah-nyoh itu yo gampang memberi. Maka saya kalau membaca hadis-hadis tentang anak yatim, itu perintahnya bukan untuk buat panti asuhan, perintahnya, tapi perintahnya untuk memelihara anak yatim di setiap rumah. Loh, tapi terus ada panti asuhan, bagus, karena kadang mungkin di setiap rumah tidak mampu mengurusi secara mandiri. Makanya di dalam hadis, rumah yang ada anak yatimnya itu semuanya jadi berkah. Rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang tidak mampu, itu ada berkah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan umat Islam punya jiwa empati itu luar biasa. Umat Islam itu harus punya mental empati, memberi, bukan meminta. Ini Bapak. Maka hadis ini sangat sesuai sekali jika kita ingin membangun umat ini lebih baik. Cintai saudara kita sama dengan kita mencintai diri kita sendiri. Maka kalau kita mengerti hadis ini Pak, kita akan hati-hati banget sama saudara kita itu.
Jangan nyakiti saudara kita kalau kita sakit dengan perlakuan itu. Nggak mungkin Pak kita bentak-bentak orang lain Pak, wong kita juga nggak suka dibentak-bentak. Ya kan? Benar nggak benar? Tapi kadang kenapa ada orang berbuat yang seperti itu? Orang mukmin selalu mengukur imannya sih. Kalau iman dalam kepala mudah Pak, tapi iman nyata kita laksanakan, kita implementasikan kepada saudara kita, ini yang sangat penting sekali. Maka kemarin saya ngaji bersama ibu-ibu itu, akhwat setiap hari Jumat di rumah, saya sampaikan umat Islam dengan umat Islam yang lain ini kan saudara Pak. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kita ini kan satu saudara. Bahkan dalam riwayat yang lain, kal al-mu'min ya lil mu'mini ya kal jasadil wahid. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Dalam riwayat yang lain, kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi bersesuaian sekali dengan hadis ini. Kalau umat Islam satu dengan yang lain satu tubuh, maka jangan pernah nyakiti saudara kita, karena kita sama saja nyakiti diri kita sendiri. Kalau kita nyubit saudara kita, sedangkan saudara kita ini satu tubuh, berarti kita sama saja nyubit diri kita sendiri. Kalau kita menghardik, membentak, mencaci, mencela saudara kita, berarti kita sedang mencela diri kita sendiri. Ya, ini Pak, ini yang harus kita perhatikan bersama sebagai seorang muslim. Wabil khusus di dalam rumah tangga, para suami, apa yang kamu tidak suka jangan kamu perlakukan kepada istrimu. Apa yang orang tua nggak suka jangan diperlakukan kepada anak kita. Ini dari kita, apa ya, lingkup paling mikro, lingkup paling kecil di dalam rumah tangga. Kadang ada orang tua itu dia nggak suka, tapi dia berlakukan kepada anaknya. Orang tua itu nggak suka kalau anaknya ngelawan, bentak-bentak, tapi orang tua selalu membentak-bentak anaknya. Ya. Nah, jadi hadis ini sangat luas sekali. Monggo nanti direnungi, apa aku sudah beriman apa belum? Karena konsekuensinya kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Jadi iman itu bukan hanya di kepala, sebuah pemahaman. Iman bukan hanya diyakini dalam hati, tapi iman itu dirasakan oleh orang lain. Dalam hadis yang lain, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, kata Nabi, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Malam ya'man jarahu, ketika tetangganya tidak merasa aman dari lisannya, dari tangannya, dari perbuatannya, tidak beriman. Ini ada, paham banget konsep tauhid, tapi lisannya sama saudaranya, waduh, kerasnya bukan main. Menghardik saudaranya mudah sekali, mencela saudaranya mudah sekali. Hanya perbedaan sedikit saja, wah, mencela sana kemari, masya Allah. Bukankah Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sesempurna iman seseorang itu ketika akhlaknya itu baik, sempurna.
Nah, jadi iman kita itu Pak, kalau pengen ngerti kita itu beriman atau tidak, salah satunya indikatornya adalah bagaimana perlakuan kita kepada saudara kita, bagaimana perlakuan kita kepada keluarga kita, bagaimana perlakuan kita kepada orang lain. Maka Islam melarang kita itu berpikir awake dhewe itu. Jangan terlalu bangga Pak, mohon maaf Bapak Ibu. Jangan terlalu bangga kita dengan sholat kita. Kalau sholat kita belum berpengaruh untuk orang lain. Makanya kenapa surat Al-Ma'un itu akhirnya fawailul lil musallin, tapi ayat sebelumnya bicara tentang yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Karena ciri orang sholat itu Pak, ciri orang sholat itu mikir nih dulur, mikirkan saudara. Itulah kenapa kalau kita sholat, setelah sholat kita salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya apa? Kamu setelah sholat itu kamu lihatlah tetanggamu ke kanan, lihatlah tetanggamu ke kiri, lihatlah saudaramu ke kanan, lihatlah saudaramu ke kiri. Kenapa Nabi setelah sholat jadi imam langsung menghadap ke belakang? Lihat orang di belakangmu, wis do sholat apa urung, wis do makmur apa urung, udah pada sejahtera apa belum, sudah beriman apa belum. Kita disuruh mikir. Kalau dalam manajemen masjid 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping kanan, 40 samping ke kiri, kon mikirno. Jadi masjid ini kalau 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, berarti 160 orang itu jadi pikiran kita. Kalau 40 itu punya suami, punya istri, berarti 160 kali 2 berarti 320, punya anak 2 berarti berapa ini? 700 24 ya, 724 dari butuh tambah oke. Kan gitu Pak. Loh, ya kan? Ini manajemen masjidnya begitu. Pak Tito nanti ditanya Pak. Gimana Pak Tito? 40 ke kanan, 40 ke belakang, 40 ke kiri. Aduh ya Allah. Paling kita nanti dihisab sama Allah itu nunduk aja gitu. Kamu sudah beriman? Sudah ya Allah. Tanggung jawabmu sama saudaramu. Aduh, malu ya Allah. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya mungkin gak bisa masuk surga. Paling ngono kuwi tok Allah. Ini Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau sudah bicara dunia ya Pak ya. Oh, kita bicara lingkungan kita kadang masih sangat kurang. Kalau setiap hari melihat Palestina itu rasanya kayak diaduk-aduk saja kita itu. Jika bisa ngomong. Ini gencatan senjata 4 hari. Ya, untuk setelah 4 hari perang neh apa? Kan istirahat mawon Pak. Gencatan senjata kan beristirahat. Kono kesel. Ya. Jadi nanti setelah itu tentang Allah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Monggo kita di masjid ini ya bareng-bareng. Sebagai mohon maaf kalau di Persyarikatan Muhammadiyah, ya yuk bareng-bareng bagaimana mikirkan saudara-saudara kita. Ya, mikirkan saudara-saudara kita. Kalau sudah urusan kemanusiaan, ya nggak usah melihat agamanya, nggak usah melihat agamanya. Saya tadi dapat cerita bagus banget bagaimana Umar bin Khattab itu ketika membebaskan Palestina. Jadi Umar bin Khattab itu ketika membebaskan Palestina itu kan sama pembantunya Pak naik onta. Jadi pas kesel gantian Pak. Umar kadang di atas dituntun sama pembantunya, kadang gantian Umar di bawah, pembantunya di atas.
Nah pas nyampe pintu gerbang jatahnya pembantunya. Jadi Umar yang nuntut pembantunya. Apa kata pembantunya? Umar jenengan yang di atas, nanti orang anggap saya Umar, ya kan? Apa kata Umar? Enggak apa-apa, karena ini jatahku di bawah. Itu sampai kayak gitu Umar itu. Akhirnya dituntun Pak. Wah, orang-orang ngeluh-ngeluhkan Umar bin Khattab, pikirnya yang di atas. Tapi beda sama pendeta Kristen saat itu, yang dia itu memegang kunci Baitul Maqdis saat itu. Pendeta itu langsung menemui Umar bin Khattab, langsung memeluk Umar bin Khattab. Kenapa? Kata pendetanya, engkaulah Umar, karena kitab suciku berbicara tentang dirimu. Jadi dia ngerti Pak, alamat nubuahnya, alamat-alamat tentang Baitul Maqdis itu ngerti Pak. Jangan nggak percaya Pak, pendeta-pendeta Yahudi itu sudah nyuruh orang Israel itu pindah Pak hari ini sebenarnya, karena ngerti mau hancur sebenarnya. Tapi Netanyahu aja yang ngengkel, pengen melawan Gusti Allah memang. Karena udah ngerti dalam kitab suci mereka itu akan hancur. Maka dia ngerti, langsung Umar yang di bawah. Akhirnya Umar diajak ke gereja Pak. Ketika di dalam gereja, ya itu tempat kelahirannya Nabi Isa, itu di gereja itu yang diyakini. Kemudian ngobrol, disitulah diserahkannya kunci Baitul Maqdis dan ditandatanganinya namanya Al-Uqdah Al-Umariyah, kesepakatan Umar bin Khattab, janji Umar bin Khattab, kontrak. Karena pendetanya ngomong, Umar, kalau Palestina ini yang menguasai orang Islam, gimana nasib kami sebagai orang Kristen? Apa kata Umar? Kristen, Yahudi, Nasrani, Yahudi dalam kekuasaanku, maka aku menjamin keselamatannya, menjamin agamanya. Siapa yang mengganggu kalian, maka berarti mengganggu kami dan akan menantang kami nanti di akhirat. Tanda tangani sama Umar. Itu yang disebut dengan Al-Uqdah Al-Umariyah, sampai hari ini masih Pak. Nah ketika datang waktu sholat, Umar bin Khattab pamit sama pendeta tadi. Pak pendeta, saya mau sholat karena sudah datang waktu sholat. Kata pendetanya, sholat di sini saja. Ini tempat kelahirannya Nabi Isa. Tidak apa-apa. Apa kata Umar Pak? Oh, mohon maaf, bukan saya nggak mau sholat di sini. Kalau aku sholat di sini, kemudian umatku tahu, nanti umatku buat masjid di sini, malah gerejanya dibongkar. Karena setiap tempatnya sholat sahabat itu dibuat masjid Pak. Makanya di Nabawi itu ada masjidnya Abu Bakar, masjidnya Ali, ada masjidnya Bilal. Itu tempat sholat sahabat mesti dibuat masjid. Maka Umar bin Khattab nggak berani kalau sholat di gereja, malah gerejanya dibongkar dari masjid. Akhirnya Umar itu pindah sholat di bawah pohon dekat gereja. Maka benar Pak, hari ini di situ dibuat masjid namanya Masjid Umar bin Khattab dan gerejanya masih. Umar memperlakukan orang non-Islam saja seperti memperlakukan dirinya sendiri, apalagi dengan kita, sama-sama saudara Muslim Pak. Hadis ini monggo temo-temo, dereng-eleng, dipikir-pikir seperti apa kita dengan saudara kita. Apakah kita sudah berbuat, sudah mencintai saudara kita sama dengan diri kita sendiri, atau kita ini hanya masih mencintai diri kita sendiri saja? Apakah kita sudah berbuat sama untuk saudara kita seperti kita berbuat untuk diri kita? Karena ini adalah konsekuensi iman. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkahi kehidupan kita dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjalankan agama ini sebaik-baiknya dan berbuat yang terbaik untuk agama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau mungkin tidak apa-apa. Kesempatan pertama untuk Bapak diberikan yang mau bertanya, persilakan. Mau gaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana implementasi ketika atau konsekuensi ketika kita tidak berbuat kepada tetangga, misalnya tetangga itu kita tidak tahu, misalnya kita tinggal di sebuah tempat dan di belakang misalnya ada kontrakan barang, sementara kita tidak, apalagi yang berbuat dia kita selalu tidak tahu, atau ada sholatan, tidak sholatan, atau tidak akan makan, apakah kewajiban kita tetap masih ada kata-kata masih menjadi kewajiban kita itu terjadi pada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Nurdin. Bagaimana kalau kita nggak ngerti saudara kita? Nah di sini memang kelemahan tinggal di kota itu Pak. Di kota itu kadang saking sibuknya itu yuk kanan kiri gak paham Pak. Ya. Bahkan yang lebih paham kita itu malah teman HP kita malah Pak. Ya toh, kalau kita sakit itu kadang bukan tetangga deket ya sekarang ini malah. Tapi malah yang ada di HP itulah yang pertama kali kita hubungi kadang. Jadi memang mohon maaf, ini sudah kondisi zaman sebenarnya, tapi harus kita ubah dengan kegiatan-kegiatan sosial yang harus kita lakukan. Maka saya pas ngaji kapan itu, bagaimana ngaji-ngaji seperti ini itu bukan hanya untuk kita-kita saja, tapi kalau bisa mohon maaf tetangga semuanya ini dapat undangan kita itu ngaji bareng. Itu Pak Nurdin. Contoh mohon maaf, kita ini hanya mohon maaf kita ini belum mau repot sebenarnya. Contoh Pak Nurdin dapat 5 jatah ya, 5 undangan untuk tetangga kanan kirinya, undangan untuk ngaji. Apakah di masjid, apakah di musola, apakah di lapangan, undangan ngaji. Itu sudah kita memikirkan saudara kita Pak. Ada silaturahmi di situ, kita ngundang saudara kita. Tapi kalau kita pengajian itu mohon maaf cuman ya kita ini sampai kapanpun kita ya nggak berkembang Pak, mohon maaf. Kita harus ada langkah geraknya, mohon maaf. Kita belajar sama kawan-kawan kita jamaah tabligh lah menurut saya. Walaupun kondisi digital kayak apapun, ngajak orang sholat ke rumah-rumah itu jadi hal yang luar biasa. Ya, silaturahim itu sekarang sudah sangat terkikis Pak, mohon maaf. Silaturahim itu sudah sangat terkikis. Ya, seharusnya silaturahim itulah yang kemudian menjadi wasilah-wasilah dakwah. Kita datang ke tempat saudara kita, datang ke tempat saudara kita. Nah, kalau itu tidak dimungkinkan, kita undang ngaji bareng-bareng, kita undang ngobrol bareng-bareng, kita undang ya mereka untuk dekat bersama-sama kita. Ya tidak harus pengajian, tapi apapun yang itu bisa mendekatkan mereka kepada kebaikan. Nah, ini mungkin bisa diprospek Mas Rahmadi ya. Kita jangan berhenti di sini ngaji itu kalau menurut saya. Ya, saya malam Kamis besok ada pesantren masyarakat di 23 itu saya. Memang saya ingin mencoba bagaimana masyarakat di situ gitu. Ya.
Alhamdulillah, nun sewu mohon maaf, kawan-kawan yang agak-agak preman-preman itu sudah mulai aku siap di pertanyaan susu. Ya sudah seperti itu. Ya lucu-lucuan saja, tidak apa-apa. Tapi mereka sudah nyaman, sudah tenang. Maka kemarin saya sampaikan, ngaji sama masyarakat umum tidak harus di masjid. Karena masjid itu asumsi mereka itu bertempatnya orang-orang yang mau beribadah. Nggak harus di masjid. Dulu ceritanya salah satu ulama Mesir itu karena traweh 2, 3 sama 11 itu ribut saja di masjid, akhirnya ulama ini dia sholatnya di rumah, ya toh. Ketika ngaji di masjid kadang cuma debat saja, akhirnya ngaji dia di mana? Di warung kopi, Pak. Ternyata di warung kopi itu banyak orang-orang yang jarang mau ke masjid, tapi ketika dia itu di situ ngobrol sama orang-orang itu malah mereka nyambung. Pakai bahasa-bahasa ngopi lah, pakai bahasa-bahasa sederhana lah, nggak kudu pakai bahasa apa namanya iman itu enggak, tapi pakai bahasa-bahasa gaulnya di situ. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Jadi gerakan luar biasa, Pak, ngaji di warung kopi itu. Nah kita itu penting, Pak, ngaji di lapangan entah itu, ngaji di halaman entah itu, tidak ada masalah. Ngaji jangan diidentikan dengan masjid. Ruang bebas itu adalah tempat kita itu untuk mengajak saudara kita. Karena saya yakin Pak Nurdin, untuk datang ke rumah-rumah hari ini sibuknya pol, Pak. Saya merasakan saya secara diri pribadi, Pak. Saya merasakan secara diri pribadi saya itu untuk bagi waktu saja sudah luar biasa. Ya, artinya untuk yang seperti itu sangat sulit sekali. Maka hari ini bagaimana kita itu, ini kalau ini ada 40, istilahnya ada 40 orang, gowo undangan 55 untuk pengajian ke depan. Itu kita kalau kita ambil 50% saja itu udah 200, berarti tambahan jamaah kita 100. Kalau kita ambil dari 20% berarti sudah tambah 20 orang. Jadi seperti itu prosesnya. Itu proses dakwah. Dakwah yang menggembirakan. Oke, mungkin pengajian khusus kayak begini mungkin dalam ngaji kita. Tapi kalau sama mereka, ya ngaji umum mawon. Bahas yang enteng-entengan, aja sing abot-abot. Gitu. Ini penting. Kalau bukan kita, mohon maaf, siapa yang mendekati mereka, pertanyaan saya. Kalau ada anak terkena narkoba, anak-anak muda yang terkena narkoba, kalau bukan kita yang mendekati, siapa yang mendekati mereka, Pak? Bandar narkoba terus, Pak, yang mendekati, Pak. Loh, ini fakta. Ini empati ini loh. Karena kita ngaji kayak begini, Pak, mohon maaf, kalau Bapak mungkin non sewu. Kita berpikir kadang ngaji kayak begini cuma untuk kita. Kalau saya berpikir ngaji begini bukan untuk saya. Untuk siapa? 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Karena kita harus menyiapkan lingkungan untuk anak cucu kita, Pak. Kalau hari ini yang ngaji sudah sepuh-sepuh, 20 tahun yang akan datang anak kita masih kenal pengajian apa enggak, pertanyaannya. Itu yang saya pikirkan, Pak. Kenapa saya agak semangat banget untuk menghadirkan nuansa-nuansa kegiatan sosial keagamaan itu di situ. Ya, kita undang kawan-kawan, mangan rapopo lah. Kalau ini 40 ini orang-orang yang udah solid. Ya kan, kalau mamanya nanti datang orang 200, ya kita urunan gawa nasi bungkus 55 kan rata abot setiap bulan. Itu untuk makan bareng-bareng habis pengajian mana. Itu mereka udah bahagianya luar biasa umpamanya. Ini yang harus kita perhatikan. Sebagai bentuk kepedulian kita. Mohon maaf, kalau umpamanya disurvei, bukan hanya survei pemilu, Pak ya. Survei pemilu gampang lah itu, saya oke ya kan? Terus genah, sapa sih nomor 1, nomor 3 genah. Kalau ada survei tentang sholat, kira-kira Hadi Mulyo ini banyak yang sholat atau enggak? Belum pernah survei kan? Loh, kita kalau mau survei, Pak, kita ngelihat kayaknya banyak yang sholat itu kan cuman yang di masjid, Pak. Pernah nggak kita masuk ke relung-relung yang lain? Nangis, Pak.
Bahkan mungkin ada yang nggak kenal sholat Pak anaknya Pak, karena bapaknya nggak pernah sholat. Loh, coba tanya guru-guru di sekolah Pak, kadang kenapa anak nggak sholat nak? Ya karena nggak pernah ngerti bapak ibunya sholat. Kalau menurut saya begitu, mungkin nanti perlu disikapi secara eksekutif mas. Loh ya, orang masjid ini Pak, mohon maaf, saya mengartikan masjid itu dua Pak. Masjid itu asal kata dari sajadah, artinya itu kan tempat sujud. Tempat sujud ini bukan hanya tempat sujud kepada Allah, tapi sujud dalam pengertian Nabi Adam. Kenapa disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam? Apa? Mengakui nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan untuk ibadah, tapi mengakui nilai-nilai kemanusiaannya Nabi Adam. Maka sujud dalam pengertian vertikal menyembah Allah, sujud dalam pengertian horizontal itu adalah kita harus mengajak saudara-saudara kita itu sujud ke masjid, sujud kepada Allah. Maka kenapa masjid itu harus dijadikan tempat paling ramah anak, masjid dijadikan tempat ramah orang tua. Ini belum ada kursi mas, nanti sediakan kursi, karena yang sepuh-sepuh itu biar sholatnya sambil duduk enggak apa-apa ya, daripada tibo malah kan gitu. Jadi ramah orang tua, ramah orang haus, berarti harus ada tempat minum mas. Berarti kulkasnya jadi kosong nih mas, diisi ya kan. Ramah orang ngantuk, berarti pojokan sana boleh untuk tidur, sediakan kasur telu naik turu, ramah salah, jangan bisa jadak mau ngiler. Kalau di kasur kan malah turunin di kasur kan. Jadi ramah begitu. Jadi masjid ini memang tempat untuk kita, untuk apapun gitu. Akhirnya orang itu nyaman ada di masjid. Ngopi bareng di masjid juga nggak masalah ya, menurut saya seperti itu. Jadi harus kita hidupkan sekarang, bukan untuk kita Pak Nurdin, itu untuk anak cucu Pak Nurdin nanti. Kalau lingkungan kita nanti bagus, anak-anak muda sudah mau ke masjid, berarti ada harapan 10 tahun yang akan datang masih mau menjaga agama ini. Tapi kalau sudah tidak ada Pak, berarti yang ada kekhawatiran kita nanti. Ini tugas kita. Saya selalu menyampaikan sama ustadz-ustadz muda itu, tugas kita itu menyiapkan sajadah untuk anak-anak kita. Sajadah artinya apa? Menyiapkan tempat sujud untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan baik karena kita hari ini. Gitu Pak Nurdin ya. Nah ini mungkin bisa dieksekusi, bisa diamalkan, dipraktekkan ke depan, sehingga ngaji itu yo rame disenangi wong. Wallah bisa gitu mas. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية